Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang sekali saya Iqbal yang kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Dan pemirsa, seperti biasa kami akan memberikan informasi terupdate dan pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua di hari ini. Dan untuk tema kita kali ini yaitu peran pemuda di era digital. Dan pemirsa di rumah, tidak terasa 28 Oktober akan mendatang, tentunya akan tiba, di mana ini merupakan salah satu hari bersejarah dan ini merupakan salah satu momen yang begitu penting untuk kita, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber yang begitu luar biasa sekali, pastinya tokoh pemuda yang begitu berperan penting tentunya untuk perkembangan tentunya untuk negeri ini. Dan kita langsung sapa saja, ada Mas Dedi Busro SM. Selamat pagi Mas Dedi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mas Dedi? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi nyambilin lanjut studi lah, kuliah. Waduh, lagi lanjut studi ya. Waduh, dan pemirsa, saya sudah bersama Mas Dedi, salah satu tokoh pemuda yang begitu aktif dan juga kreatif pastinya Mas Dedi ya. Mas Dedi, tidak terasa 28 Oktober ini akan tiba ya, dan ini merupakan salah satu momen yang paling penting untuk kita para pemuda ya. Ini adalah momen Sumpah Pemuda. Dan kalau dikaitkan untuk sekarang, tentunya di era digital yang saat ini ya, mungkin untuk momen-momen daripada hari-hari nasional, hari-hari bersejarah, ini sangat lebih mudah untuk kita update ya. Nah, tema kita hari ini adalah peran pemuda di era digital nih Mas Dedi. Tapi sebelumnya saya mau tanya sama Mas Dedi nih. Mas Dedi, sebenarnya makna Hari Sumpah Pemuda ini sendiri menurut Mas Dedi ini seperti apa? Ya, kita lepas saja ya maskernya. Boleh. Oke. Jadi Hari Sumpah Pemuda ini yang pertama mungkin sudah hampir mendekati ya 28 Oktober 2021, artinya sudah hampir 93 tahun ya, dari 1928 sampai hari ini. Artinya hari ini kita sebagai tokoh pemuda, sebagai pemuda tentunya dapat merefleksikan segenap pencapaian para pemuda kita dahulu sampai hari ini. Dan makna Sumpah Pemuda itu bagi saya adalah janji setianya anak muda terhadap bangsa dan negara. Dan janji itu juga tentu dapat diimplementasikan juga di dalam sebuah kehidupan sehari-hari, seperti kita bertanggung jawab, seperti jiwa sosial kita tinggi, juga adalah aktivitas-aktivitas kita di masyarakat dan lingkungan. Itulah makna Sumpah Pemuda sendiri menurut saya dan pemuda lah mungkin seperti itu. Iya, wakil pemuda tentunya. Mas Dedi, tentunya kita sebagai pemuda ini kan mungkin salah satu tonggak ya daripada perubahan ya. Dan pemuda ini sebenarnya perannya sangat penting sekali. Pernah saya dengar Bung Karno pernah berkata ya, kumpulkan semua pemuda gitu, seperti itu ya saya langsung ya. Dan memang pemuda ini sangat penting sekali untuk kebangkitan bangsa dan juga untuk perubahan daripada teknologi-teknologi sekarang. Nah Mas Dedi, sebenarnya untuk para kaum pemuda nih, khususnya untuk pemirsa di rumah, para pemuda-pemudi ya, bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk meresapi pentingnya daripada perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita sebelumnya ya. Ya, kita tahu pahlawan itu begitu mereka berjuang untuk kemerdekaan ya, dan hari ini kita hanya bisa merasakan nikmatnya hasil daripada buah kerja keras mereka. Sebenarnya bagaimana sih cara kita meresapi pentingnya perjuangan daripada pemuda-pemuda atau pahlawan-pahlawan kita sebelumnya nih? Ya. Jadi kalau pemuda kita dulu di tahun, mungkin kita mulai dari tahun 08 ya, 1908, pada waktu itu PPPI, Pemuda Pelajar-Pelajar Indonesia pada waktu itu berkumpul ya, bukan hanya PPI, terus juga ada dari rombongan dari Jong Java pada waktu itu mempunyai kesadaran diri untuk berjuang, menghibahkan perjuangannya untuk Indonesia pada waktu itu. Maka belum sampai kepada Kongres Sumpah Pemuda. Kongres Sumpah Pemuda ini kan ada kongres pertama dan juga ada kongres kedua. Di 08 itu adalah tahapan dari pemuda dahulu, para pejuang kita dahulu itu untuk mengelaborasikan dirinya. Maka terlaksanalah kongres pertama pada waktu itu di tanggal 26, kalau tidak salah 26 April 1926, itu terjadilah kongres pertama pada waktu itu. Sampai kepada di dalam isi kongres pertama itu juga mencetuskan juga untuk persiapan kongres kedua pemuda pada waktu itu, dan juga terlaksana juga pada tanggal 28
Oktober 1928. Maka ditulis juga susunan Sumpah Pemuda ini kan. Ada 3 komponen di dalamnya, membahas tentang perbedaan, nasionalisme, membahas tentang pendidikan, membahas juga tentang demokrasi, lengkap sampai hari ini sudah 93 tahun. Artinya kita sebagai pemuda tahun 2000-an, pemuda yang sudah masuk era reformasi hari ini, kita hanya bisa tinggal mengimplementasikan juga. Kalau dulu pemuda-pemuda kita dulu itu untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya, untuk mengumandangkan Sumpah Pemuda itu pada waktu itu rombongan-rombongannya Muhammad Yamin pada waktu itu kesusahan sekali ya, karena berhadapan dengan para penjajah. Dan hari ini kan tidak ada hal-hal yang sifatnya itu terancam, hanya saja tinggal lagi jiwa kita sebagai pemuda itu harus lebih bangkit lagi untuk tanah kelahiran kita sendiri. Baik. Dan ternyata untuk saat ini kita sudah dipermudah sekali ya. Dan memang saat ini musuh kita bukan lagi penjajah tapi diri sendiri ya. Nah, apalagi sekarang teknologi begitu canggih. Di era teknologi seperti ini kan tentunya seperti handphone aja ya. Kita dalam semua informasi dalam satu genggaman. Cuma menurut Mas Dedi nih, pengaruh buruk daripada era teknologi yang begitu canggih saat ini, banyak sekali pro kontra tentunya. Ada yang berkata bahwasanya pemuda menjadi malas. Karena dalam satu genggaman, sekarang orang mau belanja online sudah tinggal klik aja. Semua kegiatan informasi-informasi udah terupdate di satu genggaman seperti itu. Tapi ada juga mengatakan bahwasanya pemuda-pemuda ini sudah semakin maju gitu. Nah, tanggapannya bagaimana melihat dengan adanya banyak sekali teknologi-teknologi yang canggih di era teknologi seperti ini? Ya, jadi kalau pemuda hari ini harusnya tentunya harus bersyukur ya, bersyukur dan juga ini adalah momentum yang baik, apalagi nanti di 2024 ke atas nanti bonus demografi juga ada di pemuda seperti itu. Dan tentu momentum teknologi ini adalah hal-hal yang sangat penting sekali bagi kita, karena kenapa? Dengan teknologi ini kita sangat mudah sekali mau berkreasi seperti apa, tapi ada plus dan minusnya. Benar. Kalau misalkan berbicara tentang positifnya, artinya ini banyak sekali yang mau buat konten apapun untuk masyarakat ataupun mau berkreativitas, pemudanya itu sangat besar sekali. Dan juga minusnya juga etika bermedia sosial, terus juga etika kita di dalam menyampaikan pendapat menggunakan media sosial. Terkadang pemuda kita jarang sekali banyak yang paham akan etika-etika bermedia sosial, sehingga pemuda kita banyak yang padahal cakap di dalam bidang komunikasi, dicakap di dalam bidang pemanfaatan teknologi, terkadang etikanya itu tidak sampai, sehingga pemanfaatan teknologi kita ini dianggap sangat ada di dalam dirinya tapi tidak bisa terkontrol, sehingga banyak efek-efek negatif yang tersebar kepada masyarakat. Benar sekali, dan banyak sekali orang mampu untuk menggunakan teknologi tapi etika dalam berteknologi ini yang masih kurang ya. Baik, kita akan membahas masalah etika berteknologi tapi nanti ya kita akan rehat sejenak tentunya untuk di rumah. Setelah kita akan bersama kembali dan tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini, dan masih bersama Dedi Busro. Tentunya kita akan membahas masalah Sumpah Pemuda ya. Baik, nah Mas Dedi, tadi kita sudah membahas masalah orang pemuda tentunya ini mampu berteknologi tapi tidak banyak sekali yang mereka tidak memahami etika dan berteknologi ya. Sebagai contoh kita akan mengangkat masalah pendapat. Ketika pemuda ini kan orangnya yang begitu terkadang mengungkapkan sesuatu ya, ada pendapat yang harus diungkapkan seperti itu. Nah, terkadang mereka mengungkapkan itu dalam bentuk teknologi ya, seperti di sosial media. Nah, ini melihat pemuda-pemuda yang saat ini banyak sekali mereka membuat kayak seperti pendapat, opini di media sosial mereka, tapi banyak yang mengundang pro dan kontra. Apakah itu bisa oleh karena memang kurangnya etika dalam berteknologi? Nah, etika seperti apa sih sebenarnya berteknologi seperti ini? Ya, kalau kita melihat ya, karena kan teknologi ini kan adalah sebuah hal yang baik sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik. Dan tentunya etika-etika yang harus disampaikan juga harus tentunya bermoral. Apalagi kita menggunakan teknologi ini kan untuk menyampaikan pesan, untuk
mengabarkan juga dan untuk membagikan juga kepada masyarakat adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, walaupun di dalamnya itu terdapat kritik, saran dan lain-lain, tentu juga maknanya pun harus disampaikan dengan cara-cara yang beretika. Itulah makanya bukan hanya kita bicara secara langsung saja harus ada etika, bahkan secara bermedia sosial pun untuk tidak menatapkan muka kita berhadapan secara langsung, tapi secara tidak langsung kita juga harus menyertai etika di dalam media sosial. Benar. Kan seperti itu. Karena jangan sampai mereka mengiring malah Iya, ya. seperti itu. Oke, nah kalau saat ini kan dulu ya, misalkan dulu lah. Kalau sekarang saya sudah tidak melihat lagi aksi demo nih. Iya. Dulu mungkin di tahun 2000-an ke belakang ya, itu banyak sekali pemuda-pemuda yang melakukan aksi demo ya. Cuman saat ini tentunya kita tahu bahwasanya mereka lebih menggunakan teknologi seperti handphone, sosial media dalam mereka menyalurkan pendapat mereka ya. Nah, apakah perlu sebenarnya di era teknologi seperti ini masih harus ada yang namanya aksi demo tuh? Oh iya. Jadi mungkin ini menarik Mas ya, kalau ada pemuda, terus ada aksi demo, terus ada teknologi juga. Kalau boleh saya kutip kata-kata Bung Karno tadi ya, seperti apa yang kita sampaikan di awal, kata Bung Karno, dia mengatakan bahwasanya berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Di era teknologi ini kita dapat memaknai itu dengan hal-hal yang lain. Kalau Bung Karno mengatakan berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia, maka kita dapat katakan bahwasanya berikan aku 10 giga maka akan aku guncangkan dunia maya. Kan 10 giga ya, iya. Jadi kan kita dapat memaknai apa yang diucap Bung Karno itu artinya masih relevan dengan apa yang kita rasakan hari ini. Dengan teknologi yang seperti ini sama saja lah, belikan saja 10 giga nanti kawan-kawan, nanti diguncangkan juga dunia maya. Dunia maya ya. Juga berkaitan dengan demo dalam mengkritisi pemuda, kalau kita melihat sejarah aksi demo itu kan dia bukan dimunculkan di awal. Kalau kita melihat sejarah dari 1908 sampai 1945 bahkan sampai 1999 aksi demo ini bukan menjadi hal yang begitu dikit-dikit ketika ada konflik kita harus demo, dikit-dikit dalam mengkritisi kita harus demo. Tidak, dulu kita demo ini ada tahapannya Mas. Ada tahapannya dalam artian ketika sudah ada kajian, ketika sudah ada perundingan, ketika ada komunikasi, ketika ada kajian cepat dan sebagainya, barulah ketika semua itu sudah mentok, tidak menemukan titik terang, barulah senjata terakhirnya itu adalah aksi demo itu. Saya juga sering juga di Palembang saat kuliah dulu S1 sampai kemarin juga aksi-aksi di Musirawas terbesar. Kemarin saya juga yang mengkomandoi seperti itu. Tapi kita mempunyai manajemen aksi. Karena kita sudah belajar tentang manajemen aksi dan juga di dalam manajemen aksi itu kita sudah dibekali dengan ideologi, politik dan strategi. Jadi tidak memaknai aksi demo itu sebagai bentuk perlawanan yang frontal, tapi meyakinkan bahwasanya ketika kata-kata tidak bisa didengar, seperti itu kritik dibungkam seperti itu dan juga dianggap tidak lagi bermakna, maka kita harus melawan seperti itu. Jadi sah-sah saja. Apakah aksi demo, kalau dikatakan apakah aksi demo hari ini masih relevan dengan bentuk kritik kita hari, masih tetap ya, tapi harus juga ditopang dengan manajemen yang baik. Ditopang juga dengan hal-hal yang terstruktur di dalam mengelola aksi demo itu sehingga menghasilkan manifesto ataupun cita-cita perjuangan yang seimbang di dalam berjuang untuk masyarakat. Baik. Mas Dedi boleh jawab jujur nih, agak tegas aja, agak cepet. Capek nggak sih demo? Kita demo itu kayaknya nggak capek. Itu di dalam berjuang itu kayak rasanya kalau sudah ada di jalan, kalau sudah berteriak, itu baru lepas gitu ya. Itulah namanya kebebasan pemuda yang sebenarnya. Baik. Makanya kalau berhadapan dengan polisi itu terkadang, kalau saya aksi pertama ketika sudah kuliah S1 kemarin saya aksi di Musirawas karena saya kan kemarin baru sampai barulah di Musirawas berkecimpung untuk berjuang kan seperti itu sampai hari ini. Itu masyarakat di sini ketika kita aksi itu ada yang menutup pintu, toko-toko itu ditutup seperti itu. Ada sebuah ketakutan tersendiri. Karena mereka takut bakal ada batu melayang gitu kali ya, enggak ya? Kalau menurut saya mereka takut dengan aparatnya. Takut dengan aparatnya. Tapi padahal pada nyatanya seperti itu
itu tidak seburuk itulah. Saya Iya. katakan kepada masyarakat kita pada hari ini, aksi demo itu adalah aksi yang sangat baik sekali, aksi yang perjuangan yang sangat terpuji sekali, karena kalau kita melihat sejarah, aksi demo itu selalu dibangkitkan oleh kaum sipil, oleh para pemuda kita untuk berjuang. Dan tentu kita tidak perlu takut dengan pihak kepolisian. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya aksi demo itu perlu izin pihak kepolisian, kita sampaikan nih untuk masyarakat, aksi demo itu tidak perlu meminta izin dengan pihak kepolisian. Tapi kita harus memberitahu kepada pihak kepolisian sebagaimana kita adalah bentuk komunikasi kita dengan penegak keamanan di situ. Itulah sejatinya salah satu cara paling dasar untuk menyampaikan aspirasi. Ya. Nah, selama Mas Deddy Busro melakukan aksi demo nih, ya itu gimana nih? Maksudnya apakah itu ketika kritikan atau penyampaian Mas Deddy di hadapan masyarakat banyak atau di hadapan daripada objek yang kita tuju, itu apakah langsung ada apakah langsung ada balasan seperti itu atau hanya angin lalu? Itu kalau menurut kita berbeda macam lah versinya ya. Kalaupun memang kalau hari ini kita melakukan aksi, melakukan sebuah aktivitas kritikan terhadap pemerintah ataupun terhadap instansi lainnya, ya kadang ditanggapi dengan cepat. Kadang bahkan ya tidak dihiraukan. Tidak dihiraukan karena bagi mereka terkadang ya siapa sih yang aksi itu, kadang dilihat seperti siapa sih yang aksi itu, terus juga apa sih yang dibawa atau poin-poin yang dituntut di dalam aksi itu. Nah, hari ini banyak sekali oknum-oknum ya tanda kutip orang-orang yang menggaungkan aksi itu tanpa kajian, bahkan kajian cepat pun nggak ada. Jadi mereka itu ketika mereka tidak senang dengan instansi tersebut, kawan-kawan langsung aksi nih. Ketika mereka tahu ada kesalahan sedikit pun tanpa atau disomasi, tanpa diberitahu ataupun tanpa diadakan kajian, ketika mereka nggak senang, bagi mereka aksi adalah perlawanan yang baik. Tapi sejatinya tidak seperti itu. Ya, aksi itu mempunyai tahapan-tahapan. Makanya dinilai bahwasanya aksi hari ini pihak kepolisian udah paham tuh untuk mengatasi kawan-kawan aksi, mereka udah paham. Jadi ada kalau dulu sangat kewalahan sekali pihak kepolisian itu dalam menghadapi aksi. Sekarang pihak kepolisian udah berpengalaman, mereka udah pandai lah untuk mengatasi aksi-aksi kita kan. Makanya harus ada formula baru lah untuk pemuda. Jangan sampai terlalu sering menggunakan kekuatan terakhirnya, karena aksi adalah kekuatan terakhir bagi pemuda sebenarnya. Tapi jangan sampai ada aksi lah kalau bisa. Bagus. Kita boleh lah, kita bagus. Benar. Yang penting kita sudah didengarkan, ya langsung ada tanggapan, kita udah puas sebenarnya. Yang sering ada aksi karena tidak ada tanggapan ya. Dan juga perlu dicatat juga ya, aksi ini sebenarnya berpengaruh atau tidak, sangat berpengaruh, Mas. Dalam artian bukan hanya kita berpengaruh tentang kebijakannya saja, tidak, tapi aksi ini adalah bentuk dari bagaimana kalau sering-sering aksi misalkan di Kabupaten Musirawas atau di Kota Lubuk Linggau, jadi investor itu takut masuk. Jadi ini adalah kerugian sebenarnya dari aksi tersebut, efek-efek negatifnya itu banyak bermunculan. Makanya ada juga positifnya, yaitu ya kita memproteksi pemerintah, bahkan dengan sikap kritis kita mampu melihat mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan yang sekarang ini jadi problem ini, pemerintah itu ketika melihat pemuda yang kritis itu dibenci. Padahal ada satu kata makna yang bagus nih, perlu saya sampaikan pada pemerintah. Ketika pemuda menyampaikan kebenaran kepada Anda, lalu apakah Anda menganggap kami musuh? Kan tidak. Harusnya tidak seperti itu. Aduh, keren banget. Kita akan membahas masalah aksi ya, tapi kita break dulu sejenak ya. Baiklah pemirsa, setelah lagi kami akan kembali hadir untuk Anda. Tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, dan tadi kita masih akan membahas masalah Sumpah Pemuda bersama Mas Deddy Busro ya. Mas Deddy, kayaknya kalau kita membahas masalah demo
ya, Siap. aksi demo itu tidak ada habis-habisnya ya. Ya. Tapi tadi sudah dijelaskan bahasanya ya untuk aksi demo saat ini mungkin sudah tidak terlalu sering terjadi ya. Ya. Karena banyak sekali sekarang kaum pemuda atau pemuda-pemuda yang kritis mereka menyampaikan melalui sosial media ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Mas Dedi Busro baru-baru saya lihat memang ada aksi di situ ya, Ya. di Kabupaten Musirawas ya. Nah, kita akan membahas aksi nih Mas. Nah, sebenarnya aksi demo yang baik ini ya, ini seperti apa sih? Apakah yang harus mereka adu jotos sama aparat? Apakah mereka yang harus teriak-teriak menggunakan sound system yang begitu kuat? Apakah cukup mereka aksi ini hanya cukup cukup dengan kata-kata yang bijak? Tetap ada rombongan di sana, tapi tidak ada aksi yang namanya aksi pukul-pukul seperti itu. Seperti apa sih? Jadi aksi yang dikatakanlah baik lah, katakan kita mengatakan bahwa pengen menjalankan aksi itu dengan baik kan, seperti itu. Jadi aksi itu kan punya juga manajemennya, punya juga SOP-nya juga, dan juga sebelum beraksi itu kan paling tidak ini yang paling kecil sekali kita mempunyai kajian cepat. Ini harus dimiliki, harus ada, karena di dalam menyampaikan aspirasi itu tentu kita juga harus punya modal di dalam mengkritisi setiap orang, baik tentu saja bagian pemerintahan seperti itu. Dan di dalam aksi-aksi itu pun ada hal-hal yang pembagiannya sudah ada, dan penyampainya pun berpola ya seperti itu, dan juga tidak mengisyaratkan untuk mau baku hantam ataupun sifatnya yang frontal. Itu tidak ada aksi-aksi yang seperti itu. Tetapi juga kalau kita lihat sampai hari ini, saya melihat ya pihak-pihak kepolisian aja yang represif terhadap pengaksi ya. Walaupun ada sedikit yang memicu keributan, terkadang pihak kepolisian kalau kita lihat nih di media-media sosial sampai membanting kawan-kawan kita mahasiswa ya. Jadi kita kecam hal-hal yang semacam itu. Terkadang emosi para pemuda, emosi para mahasiswa, dan emosi para kaum sipil yang sedang melaksanakan aksi itu juga terpancing terhadap oknum-oknum kepolisian yang juga kalau menurut saya perlu diperbaiki etika di dalam menghadapi massa seperti itu. Tapi Mas Dedi, bukankah tidak ada asap kalau tidak ada api ya? Apakah bisa mungkin pada saat kalian aksi demo nih ya, ini kan kita ada perencanaan seperti itu ya, tidak mungkin langsung datang dengan sendiri ya, memanggil orang yang ada di lapangan, ayo ikut demo, kan tidak seperti itu ya. Nah mungkin pada saat aksi demo ada oknum yang masuk, itu tadi yang membuat daripada kericuan antara pendemo sama kepolisian. Ya itu sangat sering terjadi ya di aksi-aksi manapun. Bahkan kita pernah aksi juga di Palembang pada waktu itu di tahun 2020-2019 kalau tidak salah, aksi di kantor DPRD pada waktu itu banyak penyusup ya. Bahkan kita menduga ya, bukan hanya dari pihak kita ataupun pihak masyarakat atau kelompok tertentu, bahkan ada kajian-kajian kita yang menilai bahwasanya pihak kepolisian juga ada nih yang ikut kayak masuk di bagian-bagian seperti itu, kayak oknum-oknum seperti itu kan. Tapi ini adalah bagian dari tanggapan kita pemuda seperti itu. Banyak juga kawan-kawan kita yang ditangkap seperti itu dari hasil-hasil keributan itu. Ada juga memang penyelundup ini orang-orang yang tidak kita kenal, hanya memanfaatkan isu tertentu ya untuk dikerecoki dan juga menjadikan momentum keributan antara pemuda dengan aparat kepolisian. Itu yang sering terjadi. Dan terkadang manajemen aksi yang tidak teratur juga bisa lebih kecolongan lebih besar lagi. Tapi pernah terjadi ya? Pernah, sering. Setiap aksi seperti itu. Ketika aksi demo yang kalian lakukan, apakah pernah merasa gagal seperti itu? Tidak dihiraukan seperti itu mungkin? Selama saya aksi dari tahun 2016 sampai hari ini, kemarin terakhir di 2020 ya, nggak ada aksi itu yang sia-sia. Nggak ada. Selalu ada tanggapan ya? Selalu ada tanggapan, selalu ada momentum, selalu ada kesempatan, dan itu bagi kami dan bagi saya untuk menyampaikan aspirasi lewat aksi itu sudah dikaji dulu, sudah dibicarakan dulu, sudah duduk menggunakan kopi dan meja besar sehingga mata, telinga, perasaan, dan juga momentum yang ingin dicapai itu jelas arahnya. Baik. Tapi belum pernah terjadi sampai adu jotos?
Sudah sering. Pernah ya, sering ya. Baik. Tapi itu sampai saat ini alhamdulillah selalu ditanggapin ya, Iya. sama masyarakat, sama objek yang kita tuju Siap. yang baik. Nah, Mas Jadi, kita balik lagi ke peran pemuda dalam Sumpah Pemuda saat ini ya. Mungkin di segmen ketiga ini merupakan segmen terakhir ya. Kami persilakan Mas Dedi untuk memberikan mungkin ada sedikit himbauan untuk kaum pemuda, bagaimana cara kita menanggapi daripada Hari Sumpah Pemuda untuk tahun 2021 ini. Kami persilakan. Ya, jadi pemuda ini kan salah satu elemen terpenting bangsa, dan kita juga hari ini adalah salah satu aset negara juga. Iya. Dan kita juga bukan semena-mena pemuda mengkritisi pemerintah. Kalau saya baca buku, karena saya juga seorang penulis, saya jadi gemar sekali membaca buku. Di dalam buku yang saya baca, kalau tidak salah ada pendapat dari kriminolog, dia mengatakan adalah van de Maat legitim Federof. Kalau saya tidak salah itu bahasa Belanda. Dia mengatakan bahwasanya kekuasaan itu tidak terletak pada peranan media sistem, tapi pada sistem. Makanya pemuda hari ini dia bukan melihat siapa sih yang berperan memimpin kita hari ini. Oh tidak, seperti itu. Pemuda kita hari ini sudah harus melihat sistem yang hari ini tertera di dalam lingkungan perjuangan itu seperti apa. Saya yakin sekali pemuda kita sudah paham dengan hal itu. Saya mengajak kepada pemuda, hei pemuda, ingatlah bahwasanya perjuangan kita hari ini adalah bentuk perjuangan yang real, yang tidak susah bagi kita. Kalau boleh kita mengutip ini, sekali lagi kita mengutip puisinya Wijaya Tukul tentang pemuda untuk penguasa. Dia memberikan peringatan kepada penguasa. Kata Wijaya Tukul dalam puisinya, kalau tidak salah seperti ini, jika rakyat sudah gelisah, artinya seperti itu, maka pemimpin itu tidak boleh tenang-tenang saja, seperti itu kan. Dia sedikit banyaknya seperti itu puisinya. Tapi kalau lengkapnya nanti saya sampaikan. Tapi seperti itulah makna dari puisi itu. Dan saya mengajak kepada pemuda, tentu terkhusus di Musirawas, kita harus saling merangkul, kita harus bersama-sama dalam berkumpul ya, karena dahulu juga pemuda kita juga dipelopori dengan cara-cara yang berkumpul. Hari ini kita tidak perlu banyak sentimen, tidak perlu banyak problem, tidak perlu banyak hal-hal yang negatif. Ayo kita berkumpul, kita berjuang untuk tanah kelahiran kita sendiri, karena pemuda adalah harapan bangsa ini. Dan kalau boleh terakhir saya mengutip juga tokoh pemuda kita juga, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Bang Mardani Haji Maming, mengatakan bahwasanya jemput cita-citamu semudah mungkin. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Itu yang ingin saya sampaikan. Terakhir, saya Deddy Busro juga mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ini 28 Oktober 2021. Pemuda untuk Indonesia dan pemuda untuk tanah kelahiran. Baik, pemuda Indonesia yang pemuda untuk tanah kelahiran, dan juga tetap pemirsa khusus untuk pemuda di rumah ya, untuk kita semua tentunya. Bukan saatnya lagi untuk kita bermas-malasan. Mari kita bangkit, mari kita bangun ya. Pandemi bukan menjadi persoalan lagi. Kita harus bagaimana cara kita melawan pandemi ini sendiri, bukan hanya berdiam di rumah ya. Tetap menjadi pemuda yang kreatif, inovatif, dan mampu membawa perubahan. Dan pemirsa di rumah, saya sudah jumpa kita di siang hari ini. Saya Iqbal dan juga narasumber Deddy Busro mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah stay dari tadi tentunya ya. Dan untuk kita semua tentunya saya doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita semua tentunya diberikan kesehatan ya. Mas Zia, terima kasih banyak untuk hari ini, meluangkan waktunya. Dan pemirsa di rumah, sekian terima kasih dan sampai jumpa.